Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran. Nah, untuk materi hari ini adalah definisi, ciri dan jenis dari syair. Kita simak bersama-sama. Ya, sebelum kalian menyimak pembelajaran, pastikan kalian absen terlebih dahulu di kelas e-learning bahasa Indonesia. Lalu nanti di akhir usai kalian menyimak video berikut, ya, jangan lupa untuk meninggalkan identitas kalian di kolom komentar, nama, kelas, dan nomor absen. Selamat menyimak pembelajaran berikut. Pengertian syair. Syair merupakan puisi lama yang berasal dari kesastraan Arab. Syair berbentuk puisi lirik halus dan penuh gejolak rasa penyairnya. Syair ini biasanya digunakan sebagai penggubah cerita atau untuk mengungkapkan suatu kisah. Ada kisah sejarah, kisah perjalanan, seperti itu biasanya diungkapkan di dalam syair. Dulu ya, kalau masalah empau di kerajaan Arab atau mungkin sejarah-sejarah Islam itu banyak sekali ditemukan syair. Bisa digunakan pula sebagai media untuk mencatat kejadian dan sebagai media untuk berdakwah. Isi syair itu biasanya mengandung nasihat-nasihat yang penting, kiasan, khayalan, unsur-unsur dalam agama ataupun kepercayaan. Ciri syair yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Ingat ya, seperti pantun kemarin, suku kata ya, bukan kata. Kalian bisa ya menentukan jumlah suku kata setiap baris. Lalu bersajak a. Jadi baris pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu adalah sama rimanya. Persamaan bunyi akhir sama dengan bersajak. Itu a. Jadi sama. Kalau dari atas itu sudah in, seterusnya in ya, in gitu. Lalu bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan ya, bahasa yang puitis. Jenis syair ini akan saya jelaskan sedikit saja. Yang pertama adalah syair panji, yaitu mengisahkan sebagian cerita Panji sehingga jalan ceritanya lebih teratur. Panji itu biasanya seperti penjelajah atau pahlawan Panji. Lalu ada syair kiasan, mengisahkan binatang atau tumbuhan namun mengandung kiasan atau sindiran tertentu. Itu seperti diibaratkan ada binatang tertentu yang cerita yang dilakukan oleh binatang ataupun tumbuhan tersebut bisa mengandung beberapa amanat atau kiasan tertentu. Ada juga syair sejarah yang menceritakan tentang peperangan di zaman Rasulullah atau mungkin di zaman sahabat-sahabat Nabi itu ya. Lalu ada syair saduran, mengisahkan gubahan atau terinspirasi dari cerita Jawa atau pewayangan. Itu ada juga diambil dari sejarah Jawa atau wayang. Lalu ada syair keagamaan, menceritakan berbagai aspek kehidupan beragama di dunia maupun kegunaannya di akhirat. Banyak petuah-petuah atau nasihat yang sangat berguna yang ada kaitannya dengan keagamaan. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya berikan contoh sebuah syair lama. Nah, salah satu contohnya yaitu syair dagang. Ini buah karya Hamzah Al-Fansuri. Ya, terdapat dalam karya sastra klasik angkatan Bujangga Lama. Tema yang diangkat dalam syair dagang ini itu adalah bertema religius atau tentang agama, nasihat-nasihat tentang agama. Contoh syairnya seperti ini. Syair dagang ya, kita teliti pada bait yang pertama ada 4 baris itu ya. Hai sekalian kita yang kurang, nafsumu itu lawan berperang. Jangan hendak lebih baiklah kurang, janganlah sama dengan orang. Nah, itu semuanya berima sama, yaitu ang. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah ang. Lalu bait berikutnya, amati membuang diri, menjadi dagang segenap diri. Baik-baik engkau pikiri,
supaya dapat emas sendiri. Kalau syair lama itu biasanya pakai fikir ya, bukan pikir, sedangkan yang baku kalau sekarang adalah pikir. Kalian lihat bait yang kedua itu sama-sama ri ya, memakai rima ri, diri, pikiri, sendiri. Berikutnya bait yang ketiga, wahai dagang yang hina, ketahuilah hidup dalam dunia sebagai jati tiada berbunga, bagi burung tiada berguna. Bait yang ketiga itu sama-sama memakai rima a ya, a semua. Jadi seperti itu ciri dari syair. Jika dilihat dari sajaknya atau rima bunyi, persamaan bunyi yang sama, itu sama-sama a dari atas sampai akhir. Nah, coba kalian teliti lagi setiap paragraf apakah jumlah barisnya sesuai dengan ciri-ciri syair tadi ya. Setiap baris berapa jumlah suku katanya, coba kalian lihat ya. Lalu untuk artinya sendiri, untuk maknanya sendiri, makna dari syair tersebut yaitu penyair ingin menyampaikan petuah-petuah dan nasihat tentang ajakan dan sindiran untuk orang asing di sebuah negeri yang selalu memiliki keinginan untuk diri sendiri ya, seakan orang asing itu ingin menguasai sebuah negeri dalam puisi dalam syair tersebut ya. Ajakan untuk menjadilah orang asing atau dagang di dunia ini untuk singgah sementara dalam perjalanan, dan ingatlah azab kubur agar selamat. Nah, untuk lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Isi atau makna dari syair dagang ya, penyair menyampaikan nasihat tentang ajakan dan sindiran untuk orang asing di sebuah negeri yang selalu berkeinginan untuk menguasai wilayah tersebut. Makanya dalam syair itu memberikan ajakan untuk menjadi orang asing atau dagang di dunia ini tuh untuk singgah sementara dalam perjalanan, tetapi tetap ingat azab kubur agar tetap selamat. Lalu apa yang kamu peroleh dengan penguasaan keinginan yang terlalu terobsesi, terlalu ambisius? Nah, nafsu di dunia itu tidak akan bermanfaat. Jadi hanya duniawi saja yang didapatkan, tapi di akhirat nanti tidak akan berguna. Itu isi dari syair dagang. Nanti ada beberapa isi atau makna dari syair dagang. Nah, selanjutnya kita simak lagi contoh syair dagang karya Hamzah Fansuri tadi. Berikutnya kita akan lihat apa saja amanat yang dapat kita ambil dari syair tersebut. Amanat dari syair dagang itu kita sebagai manusia harus bisa menahan hawa nafsu dari segala keinginan, tidak boleh ambisius ya, tidak boleh terlalu terobsesi oleh keduniawian. Kita tidak boleh menjadi orang yang berlebihan, lebih baik menjadi orang yang sederhana saja. Lalu jauhilah diri kita dari ketamakan, rakus. Jauhi dari mencela diri yang selalu ingin tidak terkalahkan, ingin menang sendiri, ingin selalu terlihat mewah daripada orang lain, agar kita tidak terperosok ke dalam kesengsaraan dan agar kita bisa selamat setiap saat, selamat dunia akhirat. Seperti itu amanat dari syair dagang karya Hamzah Fansuri. Nah, demikian penjelasan materi mengenai pengertian dan jenis syair beserta contohnya. Semoga kalian semua bisa memahami setiap penjelasan dari Budian. Jika ada yang kurang paham silakan tanya lewat Japri, tanya jawab lewat Japri WA ya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar berisi nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar YouTube. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah besok ya, hari Selasa, dengan tugas mengenai pantun dan syair. Selamat belajar, semoga tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.